Ya, selamat malam teman-teman semua. Hari ini kita bertemu lagi di acara Beta Talks. Hari ini tanggal 13 Juni 2025. Nah, di sini kita akan ngobrol ya, atau diskusi bebas ya, mengenai, ya sebenarnya nggak diskusi bebas ya, tapi diskusi yang terarah, gitu. Maksudnya open discussion, gitu. Temanya adalah tentang disinformasi yang dilakukan oleh Pentagon versus The Wall Street Journal ya. Jadi bagi yang belum tahu ya, beberapa hari yang lalu Wall Street Journal itu membuat heboh. Sebentar saya share ya. Membuat heboh dengan mengatakan bahwa jurnalis mereka, jurnalis apa namanya, Wall Street Journal, yaitu Joel Shetman dan Aruna Viswananta, ini apa ya, melakukan penyelidikan tentang upaya disinformasi yang dilakukan oleh Pentagon sehingga memunculkan mitos-mitos soal UFO. Loh, sebentar. Ini kok berbayar ya? Kemarin kayaknya nggak berbayar deh. Sekarang Oh, berbayar jurnalnya. Ya, nggak bisa dibuka. Sebentar ya, saya utak-atik dulu ya. Kayaknya kemarin itu nggak ini ya, nggak berbayar karena saya pun sudah membaca sebagian besar isinya. Suruh bayar berapa sih nih? 2 US dollar per minggu. Tapi kayaknya kemarin nggak ada seperti ini ya. Oke, nggak apa, saya share screen aja. Nah, ini harusnya nggak berbayar sih. Kemarin nggak berbayar. Oh ya. Oke, jadi dalam ulasan yang dilakukan oleh jurnalis eh, The Wall Street Journal, didapati bahwa Pentagon itu turut serta dalam upaya disinformasi tentang keberadaan UFO. Nah, bagi teman-teman nih ya, yang mungkin masih baru dan nggak ngerti apa itu disinformasi, ya disinformasi itu adalah upaya pengelabuan, ini secara garis besar ya, upaya pengelabuan yang dilakukan oleh suatu pihak dalam apa ya, pada sebuah kasus. Jadi sebuah kasus, sebuah peristiwa yang sedang apa ya, menjadi sorotan. Nah, Pentagon itu rupanya melakukan disinformasi sejak sangat lama ya, menurut eh, jurnalis The Wall Street Journal. Ini kalau misalkan nih bisa dibuka ya, kemana sih bisa dibuka loh. Ini teman-teman bisa membaca keterangan apa yang didapat oleh The Wall Street Journal. Jadi, sejak tahun 1950-an, rupanya Pentagon ini telah melakukan upaya disinformasi sehingga orang-orang itu yang semula eh, dunia itu sudah heboh dengan UFO, jadi mendapatkan banyak sekali informasi perihal UFO dan kadang apa ya, kadang informasinya itu valid atau tidak valid. Nah, Pentagon ini bagian yang membuat informasi perihal UFO ini menjadi campur aduk, menjadi mana yang benar, mana yang salah, itu nggak karo-karuan, jadi kecampur. Salah satu yang berhasil dilakukan, sorry, salah satu yang diteliti oleh jurnalis Pentagon, yaitu Joel Shetman dan Aruna, mereka mendapati bahwa cara Pentagon melakukan disinformasi itu dengan apa ya, petinggi-petinggi dari Pentagon ini menyebarkan foto-foto tentang UFO. Nah, fotonya ini antara manipulasi atau memang foto beneran, itu disebarkan di beberapa kafe di sekitar area 51. Nah, area 51 ini ya nggak di dalam area 51 ya, maksud saya di lingkungan yang nggak jauh dari area 51. Nah, terus
Sehingga pengunjung-pengunjung yang datang melihat foto-foto tersebut itu seolah-olah eh, punya gagasan atau terinspirasi minimal bahwa memang di Area 51 itu ada UFO yang sedang diteliti oleh Amerika Serikat. Nah, selain itu, senior-senior militer di Pentagon itu juga melakukan disinformasi dengan cara yang menurut saya cerdas ya. Jadi jadi mereka memanggil atau menunjukkan foto-foto UFO yang telah direkayasa dan kemudian ngomong ke junior-juniornya bahwa eh, negara itu mengurusi perihal UFO. Jadi junior-junior ini yang kemudian mendengar berita itu ya merasa mereka bahwa ya mereka merasa bahwa oh ya ini yang ngomong adalah senior saya di angkatan sehingga mana mungkin lah senior saya itu berbohong. Setidaknya mereka berpikir bahwa oh rupanya memang Amerika Serikat memang ada program khusus mengenai UFO maupun alien. Nah rupanya ini sudah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun. Jadi dari katakanlah ya dari senior yang atas kemudian disalurkan ke juniornya. Nah, kemudian juniornya ini kemudian kan bisa jadi naik pangkat nih ya, atau tetap di posisi itu, tapi bekerja dalam waktu yang sangat lama. Junior-juniornya ini kemudian mendapat informasi tadi itu kemudian meneruskan kepada junior-junior yang lainnya. Sehingga ada banyak orang-orang tentara ya militer lah ya, itu merasa istilahnya itu sudah mendapatkan informasi yang memang direncanakan informasi ini, direncanakan untuk upaya pengelabuan. Kemudian, hal itu lantas menjadi sebuah apa ya tradisi. Nah, ibarat kata itu contoh nih ya, contoh ya, ketika kita misalkan ospek gitu ya, ospek di kampus atau mungkin ospek di SMA gitu. Kadang mungkin kakak kelas kita sebagian besar itu ada yang berpura-pura menjadi eh, kelompok penegak disiplin, misalkan ya. Kemudian eh, mengatur kita supaya dalam rentang waktu ospek itu kita harus memakai atribut yang mereka rencanakan atau mereka usulkan. Sehingga hal tersebut kemudian ketika kakak kelas ini udah lulus, nah yang kemudian dilakukan apa ya tadi ya, istilahnya itu perpeloncoan tadi itu, kemudian dia menyalurkan ke junior yang di bawahnya. Nah, begitu terus sampai bertahun-tahun. Dan itu yang terjadi di Pentagon. Salah satu yang dibawa eh, ini ya, yang dibahas oleh jurnal Wall Street Journal ini adalah tentang peristiwa yang disebut dengan Maelstrom. Maelstrom ya, Mas Dino ya, betul ya Maelstrom ya. Oh, sorry, Maelstrom yaitu fenomena UFO yang terjadi, fenomena misterius yang terjadi tahun 1967 di sebuah instalasi nuklir yang mana ada UFO lewat, kemudian nuklir-nuklir yang ada di instalasi tersebut gagal untuk eh, atau tidak berfungsi ya. Memang tidak akan diledakkan, tidak, tapi gagal berfungsi, tidak berfungsi. Nah, peristiwa ini memunculkan tokoh yaitu Robert Salas, seorang perwira sekaligus orang yang bertugas di fasilitas tersebut bersama beberapa orang lain. Dan menurut jurnal ini, Pentagon itu sebetulnya merekayasa, bukan merekayasa ya. Robert Salas itu salah menanggapi peristiwa yang awalnya dia kira UFO, ternyata menurut jurnal Wall Street Journal itu ada penjelasannya, yaitu sebenarnya yang terjadi adalah adanya apa ya, istilahnya itu gangguan medan magnet atau apa ya, sehingga ada namanya itu elektromagnetiknya itu bermasalah di lokasi itu, lalu memunculkan energi yang bisa dilihat oleh mata. Nah, energi ini berwarna oranye dan merah seperti itu. Itu menurut pengakuan dari jurnalis The Wall Street Journal. Nah, tapi menariknya
setelah The Wall Street Journal ini menerbitkan artikel mereka yang berjudul The Pentagon Disinformation, Robert Salas ini kemudian membuat semacam surat keberatan ya, atau mungkin ya memo keberatan lah. Dan dia menjelaskan ada sekitar 12 sampai 14 poin, ya nanti bisa teman-teman lihat sendiri, tentang apa yang sebenarnya terjadi di fasilitas nuklir tersebut. Jadi menurut Robert Salas, itu bukan perkara EMP ya, bukan perkara elektromagnetik, sehingga orang bisa melihat energi yang berwarna oranye dan merah di fasilitas nuklir tersebut dan menggantung energinya ini ada di langit di udara gitu. Nah ini yang kemudian Robert Salas itu melakukan keberatan terhadap apa yang disampaikan oleh The Wall Street Journal. Nah mungkin dari sini eh mesinnya sudah ada belum ya? Kalau mesinnya belum ada, nah ini saya akan menunjukkan poin-poin yang dimana Salas itu keberatan, Robert Salas itu keberatan. Ada berapa poin ya? Sebentar, sebentar. Oh, ada 14 poin ya. Jadi, eh, Robert Salas itu keberatan kalau ternyata apa yang dialami itu bukan peristiwa UFO gitu. Robert Salas itu berkesikkuku bahwa itu peristiwa UFO yang tidak bisa dijelaskan. Nah, ini ada apa? Ada keberatannya ya. Jadi dia sudah memberikan presentasi eh, oleh sebuah badan yang disebut ARO ya. ARO ini adalah badan yang seperti fungsinya menjelaskan hal-hal yang dianggap aneh di udara, sama mereka itu dicari pendekatan ilmiahnya. Nah, seperti itu. Jadi, Robert Salas tahun 2023, 15 Februari sudah melakukan presentasi di depan tim ARO, ya. Terus, eh ya ini jawabannya. ARO itu menjawab bahwa mereka tidak akan melakukannya karena kurangnya kerjasama dengan USAF. Mereka tidak pernah memberitahu saya bahwa mereka telah menemukan beberapa penjelasan terestrial. Penjelasan yang bukan ekstraterestrial. Terestrial itu lebih ke bumi ya. Penjelasan yang masuk akal atas insiden saya sebagaimana dinyatakan di atas. Nah, dia bersikuku juga bahwa kalau memang ada kebocoran IMP ya, atau kerusakan IMP, harusnya pihak Amerika itu sudah tahu gitu. Tapi kok ini nggak ada informasi gitu kan. Terus awak Minuteman ya, awak-awak yang ada di fasilitas nuklir tempat kejadian tersebut itu memiliki izin keamanan yang tinggi dan mereka juga mendapatkan pengarahan terperinci baik yang dirahasiakan maupun tidak. Nah, terus em, selama 3 tahun Robert Salas di Malmstrom ya, Robert Salas tidak pernah merasa dia diberi pengarahan tentang pengujian EMP pada rudal operasional. Jadi menurut Robert Salas itu nggak masuk akal kalau misalkan peristiwa UFO yang terjadi itu adalah tentang em, musibah ke apa ya kerusakan EMP. Jadi UFO-nya nggak ada. Jadi UFO yang mereka lihat sebenarnya adalah gelombang elektromagnetik. Nah, menurut Robert Salas itu nggak masuk akal. Terus terus apa lagi ya? Ya dalam 14 ini, 14 rebuttal ini dia bersikuku bahwa apa yang terjadi di Malmstrom itu nyata. Bahkan di poin terakhir adalah saksi lain atas penampakan tersebut dan penampakan lainnya dapat hadir untuk memberikan kesaksian berdasarkan jaminan perlindungan saksi yang lebih baik. Jadi, Robert Salas berani menjamin dia akan mendatangkan saksi jika diperlukan. Terus, eh terus ini, bentar ya. Nah, ini saya memberikan ini ya, apa namanya, semacam ya wacana singkat yang mungkin nanti detailnya dijelaskan oleh Mas Dino Michael ya.
Insiden Maelstrom tahun 1967 terjadi di 24 Maret 1967 di Pangkalan Angkatan Udara Maelstrom dekat Green Falls. Nah, ini apa yang diduga terjadi? Benda terbang tak dikenal dilaporkan melayang dekat pangkalan. Nah, ini oleh Wall Street Journal diklaim sebagai energi EMP yang lepas. Lalu pada saat yang sama, 10 rudal nuklir di bagian penerbangan Oscar tidak aktif atau berstatus tidak bisa dioperasikan, menjadi tidak beroperasi. Nah, menurut Robert Salas, personel keamanan melihat benda merah menyala melayang di dekat gerbang depan fasilitas rudal. Terus, rudal ini mati secara berurutan. Dan ini nggak lazim menurut Robert Salas ya. Tanggapan resmi militer tidak pernah mengkonfirmasi adanya hubungan dengan UFO dan mengkaitkan penghentian misil dengan kemungkinan kesalahan listrik atau teknik. Tetapi penyebab pastinya belum terpecahkan. Nah, ini sebuah alasan yang klise yang sering kita dengar dan berulang-ulang bahwa militer US itu kalau ada kasus UFO tanggapannya mesti seperti ini. Nah, ini ilustrasi dari buatan ChatGPT ya. Jadi ini objeknya berbentuk oval, merah berpendar oranye cenderung merah, kemudian berpendar berbentuk oval dan tidak ditemukan adanya sayap, kemudian ekor maupun sayap ekor seperti benda terbang buatan manusia lainnya. Nah, ini peran Pentagon dalam membentuk narasi UFO. Menyelidiki bagaimana kampanye disinformasi militer AS khususnya dalam Perang Dingin berkontribusi pada mitos UFO yang sudah bertahan lama. Jadi, sebenarnya maksud Pentagon itu melakukan disinformasi itu adalah menyebarkan atau mengalihkan isu tentang apa sih Area 51 sebenarnya gitu. Dan apa ya, menurut mereka, mereka telah melakukan hal-hal besar ya. Maksud saya pengalihan isu secara besar-besaran pada beberapa kasus tertentu. Tertentu ini maksud saya bahwa kita jangan lupa ya, kalau orang-orang penduduk sipil juga pernah melihat UFO di masa lalu, kemudian bertemu dengan alien juga seperti itu. Nah, apakah Pentagon mengerti hal ini dan mau tahu soal hal ini gitu? Nah, ini pada tahun 1980-an, seorang kolonel Angkatan Udara menyebarkan foto-foto yang direkayasa dekat Area 51 untuk mengalihkan perhatian dari uji coba pesawat siluman rahasia. Jadi di Area 51, menurut Wall Street Journal itu adalah adanya pembuatan pesawat berteknologi tinggi. Kemudian poin ketiga adalah rekayasa yang disengaja ini bersama dengan pengarahan alien yang dipentaskan dan uji elektromagnetik yang disalahartikan dimaksudkan untuk melindungi rahasia keamanan nasional, tetapi secara tidak sengaja memicu teori konspirasi UFO. Lalu All Domain Anomaly Resolution Office atau ARO kemudian mengidentifikasikan banyak penampakan misterius sebagai salah tafsir terhadap pesawat tanpa awak, satelit atau pantulan. Eh, oke, terus apa lagi ya? Nah, oke. Nah, mungkin dari sini Mas Dino ingin menambahkan ya. Di sini nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Halo, Mas Dino? Oh, ya, halo Mas Reza. Ya, Oh ya, boleh. Saya ikut menambahkan ya. hmm, Jadi, saya buka dulu ini, saya share dulu. Ya. Sudah kelihatan di itu belum ya? Share. Ah ya, oke. Ini sudah tampil ya, Mas Reza. sudah Mas. Oke, oke. Ini saya memberikan apa menambahkan ya dari apa yang Mas Reza. Dan ini penting sekali buat saya, buat kita nih, karena latar belakang mengapa munculnya disinformasi UFO. Nah, Nah, saya mulai dari sini ya, spionase Soviet di negara-negara Barat. Karena ini sebenarnya berkaitan bermuara dari sini semua nih. Sebenarnya ada banyak kasus ya, tapi tentu saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Tapi saya ambil yang umum aja, yang sudah dikenal banyak orang ya. Misalnya kasus dari
Julius Rosenberg dan istrinya Ethel Rosenberg. Nah, mereka berdua ini suami istri ya. Mereka melakukan mata-mata dengan membongkar rahasia militer Amerika ke Uni Soviet. Nah, pada tahun 1953 mereka dijatuhi hukuman mati ya. Itu karena apa? Ulah spionase dari yang mereka lakukan. Dan mereka menjadi warga sipil pertama di Amerika yang dihukum mati akibat spionase di masa damai ya. Nah, ini contoh spionase awal ya di negara barat khususnya di Amerika. Nah, di kalau nggak salah di Inggris ya, juga ada seorang fisikawan nuklir ya. Dia juga dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Dia berperan sebagai mata-mata untuk Soviet. Ini kalau nggak salah termasuk ya tentang rahasia senjata atom pada saat itu ya. Namanya Klaus Emil Julius Fuchs. Nah, itu spionase ini berlanjut terus ya di Amerika ya. Nah, ini ada seorang radioman ya, atau mungkin juru radio di Angkatan Laut Amerika. Namanya John Walker Jr. ya. Dia menjual informasi rahasia angkatan laut untuk Soviet selama 18 tahun. Itu kalau nggak salah dari tahun 1967 dia mulai melakukan spionase ini. Dan dia melakukan spionase bersama anaknya dan juga kakaknya. Jadi ada istilah family spy ya, atau keluarga mata-mata. Informasi yang dia berikan itu betul-betul sangat gila ya. Itu rahasia paling dalam dari Angkatan Laut Amerika. Nah, ada seorang pembelot KGB namanya Vitaly Yurchenko ya. Nah, dia mengatakan spionase Walker itu memungkinkan Soviet menguraikan pesan atau sandi yang dikudetkan ya. Dan seandainya kalau saat itu Amerika lagi perang sama Soviet, Soviet pasti ya, bisa dipastikan menang. Sebab apa yang diberikan oleh John Walker itu bisa dibilang dari way of thinking-nya militer Amerika. Itu bisa kebaca oleh Uni Soviet. Nah, dia akhirnya terbongkar semua ya, tahun 1985 terbongkar semua, dan John Walker ini dijatuhi hukuman seumur hidup. Tapi saya tadi ikutin update berita tadi, dia rupanya meninggal ya, tahun 2014 kalau nggak salah ya, masih dalam kondisi di penjara. Nah, spionase berikutnya ini juga terkenal ya, ada seorang perwira agen CIA, Aldrich Ames. Nah, dia mengkhianati Amerika pada saat lagi masa-masa sulit pada saat itu ya. Dan dia melakukan ini dari sejak 1980-an. Dia menyampaikan informasi penting ke Rusia. Nah, akhirnya di tahun 1994 dia ketahuan ya kalau dia melakukan spionase. Dan akhirnya dia dijatuhi hukuman seumur hidup, dan istrinya juga ikut terlibat ya, dihukum 64 maaf ini ketutup ya. Pokoknya istrinya juga dihukum penjara ya oleh pengadilan Amerika. Nah, ini contoh-contoh awal dari usaha Soviet memata-matai militer Amerika. Dengan background ini, jadi kita bisa mengerti mengapa disinformasi seperti yang tadi disampaikan Mas Reza ini muncul. Sebenarnya background-nya ini dari sini. Ini yang saya kasih contoh tuh hanya beberapa ya. Ini yang paling terkenal. Ada banyak sekali terungkap. Nah, sekarang ini menarik ya. Ini pendapat dari Edward Snowden. Snowden dia tuh dari NSA ya. Dan dia tahu banyak rahasia dari pemerintah dan militer Amerika, rahasia-rahasia yang busuk atau yang curang dia tahu semua. Nah, tapi kalau mengenai giliran soal aliens atau apa, menurut Snowden, dia bilang alien nggak pernah menghubungi kita. Itu kata Snowden ya. Dan dia bilang gini, dia tuh orang dalamnya NSA dan jadi tahu banyak soal rahasia dari pemerintah Amerika. Kalau seandainya itu ada, dia pasti akan tahu duluan. Tapi dia bilang dia nggak menemukan apapun di situ. Ya. Dan mengenai teori konspirasi bulan yang dilaris di internet ya, kalau menurut Snowden ya itu sudah nggak benar. Manusia betul-betul emang sudah mengirim astronotnya ke bulan. Nah, jadi menurut Snowden semua teori konspirasi itu dia nggak bilang dia bilang sih itu nggak benar ya, karena nggak di file-file yang dia temukan, file yang paling rahasia itu nggak disebut ya. Nah,
Snowden ini juga dia waktu itu ada di podcast Joe Rogan ya yang terkenal itu. Dia ditanya, mengapa orang-orang menyukai teori konspirasi? Ini Snowden sebenarnya juga pengen tahu ya mengapa orang suka teori konspirasi. Cuma kalau menurut Snowden, dibilang setiap orang ingin percaya teori konspirasi karena itu dianggap masuk akal ya dalam hidup mereka. Nah, itu menurut Snowden ini dia ada kata-katanya ya, ungkapannya. Nah, mengenai KGB, Dinas Rahasia KGB ini memiliki kemampuan yang sangat hebat ya untuk memperoleh informasi dari warga negara-negara barat. CIA atau apa sepertinya masih masih ketinggalan jauh deh kalau dibanding Soviet ya. Dan hampir semua usaha Soviet itu hampir semuanya berhasil. Dan Soviet melakukan segala cara termasuk menggunakan wanita untuk memperoleh informasi. Ini gambar saya ambil contoh dari film Red Sparrow ya, Jennifer Lawrence. Ini juga tentang agen perempuan dari Rusia ya. Nah ini kalau mungkin teman-teman pengen tahu soal ini, ada film ini, Red Sparrow. Oke. Nah, terakhir ini dari Sir Shine Kirkpatrick ya. Dia dari Arrow ya. Seperti yang tadi Mas Reza udah itu bawakan. Arrow itu ya satu badan ya. Itu kantornya di Pentagon yang khusus menyelidiki fenomena yang tidak kita jelaskan. Ini saya kutip ini nanti kita diskusikan bareng ya. Tapi intinya di kalimat di bawah ini ya mengenai teori konspirasi, dibilang ya itu problem dalam ufologi ya. Sebab teori konspirasi kalau menurut Shane Kirkpatrick itu udah mirip agama. Jadi kalau diusik orang pada tersinggung gitu. Dan apa akhirnya membuat jadi nggak rasional ya. Nah itu menurut Shane Kirkpatrick. Dia itu kalau yang saya amati juga emang termasuk kontroversi ya dalam ufologi saat itu. Cuma kalau menurut saya sih ya dalam banyak hal dia juga ada benar ya. Karena teori konspirasi itu juga ya mengganggu juga dalam mempelajari ufologi. Oke. Nah terakhir ini contoh pesawat terbaru dari Amerika ya. Cuma saya sengaja kasih gambar ini namanya F-47. Saya dengar Donald Trump akan apa mengembangkan pesawat ini. Saya kasih gambar ini kalau kalau karena gini kalau menurut saya sih ya yang namanya teknologi reverse engineering ya sebenarnya sih nggak ada itu ya. Nah, kalau kita tahu eksistensi F-47, kalau seandainya suatu diungkap ya nanti kita lihat apakah benar ada reverse engineering yang sering dibicarakan dalam teori konspirasi. Nah, jadi ini pengantar dari saya. Jadi kita lihat bahwa semua itu berasal dari ya, khawatir orang-orang Amerika sendiri dengan usaha spionase Soviet. Sebenarnya, nah, dalam hubungannya dengan ufologi ini penting ya. Mengapa? Oke, dari Pentagon sengaja memberikan disinformasi ini. Sebenarnya kehebatan dari agen-agen KGB, mereka tuh bisa merekrut banyak orang ya dengan segala cara dan biasanya berhasil. Mereka khawatir kalau ufolog, kalau misalnya itu mereka bisa mendekati ufolog, nanti akan terbongkar rahasia yang lebih dalam mengenai militer, misalnya Area 51 gitu. Nah, itu yang dicegah oleh dari pihak militer Amerika. Makanya mereka sengaja menciptakan isu-isu piring terbang apa. Kalau dari isu itu, ya mereka bisa lebih, ya katakan lebih aman ya dalam mengembangkan pesawat-pesawat siluman mereka gitu. Nah, oke, ini pengantar dari saya, Mas Reza. Ya, Oke, terima kasih Mas Inu. ya. Nah, Ah, iya, em, tapi gini ya, kita perlu memberi penjelasan ya Mas Inu kepada teman-teman ya, bahwa dalam materi ini ya ya fenomena UFO itu ada gitu ya. Fenomena itu betul. UFO itu ada. Ada. Alien itu ada ya, encounters Ya, encounters juga ada. ya, Tetapi kita juga tidak bisa mengelak bahwa rupanya ada campur tangan disinformasi dari dari pihak militer Amerika Serikat. betul. Nah, eh, saya beri contoh ya. Saya pernah menerangkan ini sebenarnya ketika mungkin 2 tahun lalu ya di Beta Talks itu. Sebentar, saya share screen dulu.
Nah, itu jadi ada seorang ya ahli linguis, ahli bahasa bernama Ferdinand de Saussure. Dia menerangkan tentang signifier dan signified. Ini pernah saya terangkan dulu di Beta Talks ya. Ini adalah penanda dan orang yang menerima tanda. Jadi menurut Ferdinand Saussure itu, komunikasi itu bisa apa ya terwujud jika pemberi tanda memberikan informasi kemudian ditangkap oleh si yang menerima tanda. Jadi signifier kemudian contohnya adalah suara atau gambar atau kata. Nah, kemudian penerimanya adalah apa ya, yang membuat gagasan itu terjadi. Nah, Saussure kemudian juga menemukan bahwa dalam transaksi signifier dan signified ini Mana? ada yang namanya disebut dengan noise ya. Noise itu adalah gangguan gangguan kayak apa ya, yang membuat informasi ini nggak bisa sampai secara penuh. Sebagai contoh yang paling simpel ya, contoh seorang guru yang mengajarkan kepada murid-muridnya di dalam kelas, ini adalah contoh yang paling simpel yang menurut saya pendekatannya apa ya, cukup masuk akal untuk fenomena UFO. Jadi, ketika guru menerangkan sebuah materi pelajaran, tidak semua murid itu bisa mengerti apa yang disampaikan oleh guru. Nah, kenapa tidak bisa mengerti? Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, gurunya nggak bisa nerangin. Yang kedua, dalam proses guru itu bisa nerangin, tapi dalam proses penerangan itu, muridnya ini yang nggak bisa nangkep. Gitu. Nah, nggak bisa nangkepnya ini faktornya macam-macam. Ada kayak misalkan murid yang diganggu oleh teman sebangkunya, atau misalkan murid ini nggak suka gurunya, gitu. Terus yang berikutnya misalkan dari awal si murid ini tidak tertarik gitu sehingga nggak bisa masuk pemikirannya sehingga di dalam kelas ketika ujian itu nggak semua murid dapat nilai bagus, kadang ada yang dapat nilai jelek gitu ya. Nah, ini apa namanya, yang terjadi dalam fenomena UFO dalam signifier dan signified Fernandez Saussure itu kira-kira bisa saya contohkan seperti ini ya. Ini saya ngambil modelnya ya, model diagram ini saya terapkan di sini. Signifier ya, ada seorang petinggi militer nih, petinggi militernya ngomong, aku memiliki foto UFO. Nah, harusnya penerima tanda itu akan melihat ini sebagai bahwa bahwa petinggi militer, bos apa, sorry, atasan saya memberikan sebuah foto yang menunjukkan benda terbang aneh. Dan foto ini bukan bukan pesawat militer biasa dan mereka nggak tahu ini teknologi siapa. Hanya sebatas itu. Tapi noise yang terjadi adalah ini seperti murid tadi ya, eh, petingginya sebagai guru, sedangkan muridnya itu adalah prajurit yang diberi foto. Nah, nggak sedikit prajurit itu akan berpikir bahwa, oh berarti Anda tahu kalau militer kita mengurusi UFO. Nah, padahal apa petinggi militernya itu hanya ngasih tahu bahwa aku memiliki foto UFO. Terlepas ngasih tahunya itu dengan foto atau tidak, tetapi harusnya eh, si penerima tanda yang melihat foto tersebut cukup memikirkan bahwa itu adalah foto yang menunjukkan benda terbang yang aneh, bukan pesawat atau teknologi yang wajar dimiliki oleh manusia saat itu. Tapi prajurit, otak prajurit ini macam-macam ya. Otak orang yang menerima pesan tuh macam-macam. Nah, kemudian ada yang berpikir bahwa, oh, berarti Anda tahu militer kita mengurusi UFO. Nah, kedua adalah berarti benar ya negara kita itu menutup-nutupi sebuah permasalahan tentang UFO, misalkan seperti itu. Terus yang ketiga, kemungkinan ada yang berpikir bahwa, oh, berarti benar ya bahwa militer kita, negara kita itu bekerja sama dengan UFO. Kira-kira seperti itu. Atau bahkan mungkin ada pemikiran yang lain-lain. Nah, perkara noise ini bagus atau tidaknya, masuk akal atau tidaknya, itu tergantung bagaimana bukti-bukti ini bisa dimunculkan oleh oleh yang menerima tanda tadi. Apakah prajurit ini akhirnya bisa menunjukkan bukti bahwa keberadaan UFO itu memang ada dari ucapan seniornya itu saja, atau
kalau misalkan bukti tidak bisa diberikan, misalkan foto ternyata, oh fotonya nggak bisa saya kasih ke kamu nih, kata seniornya. Jadi saya simpan aja ya, gitu. Nah mungkin prajurit ini bisa memberikan pendekatan pemikiran yang rasional. Berarti UFO itu betul nggak sih ada minimal itu satu. Kedua, apakah militer kita tuh mengurusi UFO atau bagaimana? Nah itu yang berikutnya. Jadi noise eh ini yang mungkin apa ya, orang-orang atau Pentagon itu kalau bermain disinformasi ya di ranah noise ini, di ranah noise ini. Jadi dia sorry, Pentagon ini memanfaatkan eh kekayaan berpikir manusia dalam merepresentasikan sesuatu. Nah, kira-kira seperti itu dari yang saya berikan. Nah, kira-kira sebentar. Nah, kira-kira itu sih yang ingin yang bisa saya jelaskan tadi. Nah, mungkin ada tambahan dari Mas Dino gitu tentang disinformasi. Oh ya, paling ini ya mengenai Richard Doty itu. Tadi ada satu slide belum saya isi ya, tapi oke, tapi saya bisa ingat dia punya kisah. Hmm? Yang ini Mas Reza yang namanya Paul Benowitz ya, seorang insinyur ya. Dia juga ya seorang swasta ya, perusahaan swasta elektronik kalau nggak salah. Nah, dia itu kan pernah melihat UFO ya di dekat pangkalan angkatan udara. Nah, terus dia lapor. Nah, dari pihak angkatan udara dia kirim intelijen. Intelijen itu namanya AFOSI ya, Air Force apa itu ya. Nah, nanti bisa saya cari. Nah, dia kirim Richard Doty. Nah, Richard Doty begitu ketemu Paul Bennewitz, diceritain semua hal-hal yang seperti yang di teori konspirasi UFO. Misalnya UFO itu nanti suatu hari akan invasi ke bumi. Dan itu yang namanya cattle mutilation itu sebenarnya ulah dari UFO. Nah, itu bikin takut Paul Bennewitz. Dia saking takutnya, sampai stres, sampai masuk rumah sakit, Mas. Oh, Jadi, ya, semua itu ya disinformasi dari Richard Doty tadi ya. iya Nah, iya iya. Nah, ini bukunya dia, bukan ya, bukan ya? oh ya ini salah satu bukunya. Ada juga yang Mirage Man deh. Nah, Project Beta, ya ini saya ada. Ini Paul Bennewitz. Oh, Nah, betul. Atau kan yang satu lagi Mirage. Nah, ini dia Mirage Man. Di situ ya terungkap bahwa itu ya semua akhirnya diakui juga Richard Doty bahwa itu semua hanya disinformasi. Sebenarnya gini, Mas. Mereka takut agen-agen KGB yang saya tadi bilang tadi memanfaatkan para ufolog ini, Mas, atau enggak orang-orang yang yang sedang mempelajari UFO ya, bisa ufolog atau enggak orang seperti Paul Bennewitz. Sebenarnya kalau biasanya ufolog ini ya kadang-kadang mereka nekat, mereka ke area 51 atau kemana mau cari informasi, tahu kan, apakah ada sesuatu yang tersembunyi di pangkalan militer misalnya. Nah, kalau dari pihak militer mereka melihatnya itu, wah ini bahaya nih. Nanti ya mereka akan tahu apa yang kita buat. Yang kita buat ini bukan dalam arti mereka simpan alien atau UFO atau mayat alien, bukan. Justru dari pesawat-pesawat siluman yang mereka sedang kembangkan itu, Mas. Takutnya jatuh ke pihak Soviet. Jadi emang ini sudah murni apa keamanan aja sih, gitu. Coba ya efeknya untuk Paul Bennewitz emang yang paling parah ya, dia sampai masuk rumah sakit ya, saking ya karena ditakut-takuti oleh itu tadi Richard Doty dengan cerita-cerita itu. Itu sih Mas hmm, Riz. hmm, hmm. Uh, uh, Ini ada pertanyaan menarik, Mas, dari ya, Hafiz Waldi. oh Jika ya, ada beberapa terjadi disinformasi pada masa itu, kira-kira berapa persentase yang dapat dianggap sebagai kebenaran dari kumpulan informasi itu, serta pihak mana yang cenderung dapat dipercaya? Wah, ini pertanyaan menarik ya. pertanyaan menarik sih. Nah, kalau menurut Mas Vino gimana? Ya kalau soal pihak dipercaya ya, saya tentu kembali ke dari pihak militer ya, apalagi setelah ada pengungkapan dari Wall Street Journal. Ya, ini kalau kita lihat background yang tadi saya sampaikan, di mana Soviet terus-menerus itu ya merekrut warga Amerika supaya dapat informasi khususnya dari pihak militer. Tapi sebentar, ada tapinya juga. Ya nggak 100% juga militer itu bisa sungguh-sungguh dipercaya. Ya, contohnya Malmstrom tadi. Ya, Tapi terus terang Mas Reza, saya masih belum bisa berpendapat soal Malmstrom ya. Tapi sampai detik ini, saya masih cukup mempercayai Robert Sales tadi. Sebabnya dia ngeliat objek aneh, teman. Objek ya, apel merah kan. Nah, ya. kalau dia kalau seorang militer, seorang abdi negara melihat itu,
ya saya rasa bisa, ya itu cukup meyakinkan bahwa dia melihat sesuatu. Sebenarnya kalau dia ngarang itu ngarangnya gila mas kalau untuk seorang militer ya. Sama aja Benda, kayak bunuh diri. iya. Kalau orang awam ngomong gitu ya mungkin masih dia bisa maklumin, tapi ini militer loh dia. Iya, iya, iya. Dan penjelasan dari mana Aro tadi ya, bahwa itu Iya, apa dari uji coba yang pakai elektromagnetik ya. Ya saya belum bisa iya. berpendapat, saya masih belum sepenuhnya terima. Tapi saya belum, bukan berarti nggak percaya, belum. Tapi ya masih harus saya harus cari informasi dulu mengenai itu. Hmm, hmm, hmm. Jadi oke, jawaban teman kita tadi ya sebagian besar benar, tapi sebagian juga masih dipertanyakan ya. Iya. Contohnya mushroom itu tadi. Itu dia. Hmm, hmm, hmm. Kalau dari saya ya, Mas Hafiz Ah, Waldi, mungkin kurang lebih sama seperti Mas Dino. Memang apa ya, kadang itu kasus-kasus UFO yang bahkan ada fotonya, ternyata mencurigakan. Mungkin di awal-awal saat kita mungkin waktu kita masih kecil atau masih muda atau mungkin sudah usia sekarang, tapi sedang seneng-senengnya sama UFO untuk pertama kali awal-awalnya lihat macam-macam foto UFO tuh rasanya seneng gitu. Cuman ya, eh, kalau berdasarkan foto saja atau video ada kesan bahwa eh, orang itu lebih cenderung ingin menampilkan bukti, jadi memaksakan bukti. Karena memaksakan bukti, akhirnya sebenarnya yang mereka berikan itu adalah bukan bukti yang real, bukan bukan bukti sama sekali gitu. Contoh banyak sekali ya, apa namanya em, konten-konten yang mengatasnamakan UFO gitu. Banyak ada kayak contohnya video UFO keluar dari kawah bulan. Nah, mungkin Anda pernah nonton. Itu enggak, itu ternyata dibikin oleh konten kreator gitu. Nah, tujuannya apa ya? Mungkin dia ingin cari portofolio gitu. Nah, ini yang apa ya? Dilema juga sih, Mas. Kadang kita tuh butuh iya, bukti, tapi karena kita cenderung perlu bukti untuk percaya, akhirnya memaksakan bukti itu ada. Akhirnya bukti itu ada, ternyata ya nggak ada. Gitu. Nggak ada, kita cuma ngarang-ngarang aja gitu, misalkan seperti itu. iya sih. Dan mungkin ya Mas Dino, orang-orang ya seperti kita atau mungkin teman-teman yang sudah lama di dunia per-UFO-an, yang dulu mungkin percaya foto di kasus tertentu misalkan, Iya, ternyata setelah dipikir-pikir ya kok nggak masuk akal ya gitu misalkan dengan kejadian yang ada dan itu sering kok atau yang oh ini kayaknya nggak masuk akal nih nggak mungkin ini terjadi gitu ternyata kejadian gitu. iya, Nah, serta pihak mana yang cenderung dapat dipercaya. Saya seperti setuju dengan pendapatnya Mas Sino. Kadang dari militer itu bisa dipercaya, kadang juga enggak gitu. iya Kadang betul. kadang juga enggak. Ya Iya, contoh misalkan kalau kita percaya militer, militer US lah katakanlah ya. iya, Tapi kalau dari Wall Street Journal tadi, militer US melakukan disinformasi. Nah, ini kacau iya. juga gitu loh. Jadi yang mana yang mesti dipercaya ya susah untuk dalam hal ini memang susah sih, susah. Agak sulit sih. Tapi kalau menurut saya ya, kalau kita mendalami betul apa yang dilakukan pemerintah Amerika secara historis ya, mulai dari Project Blue Book atau apa, ya kalau boleh perkiraan saya 80-90% bisa dipercaya, bisa dipercaya. Mengapa saya bisa bilang gitu? Karena gini, contohnya Project Blue Book. Sekarang mereka udah online, Mas. Jadi semua Hmm. dokumen yang dulunya dirahasiain, yang dokumen itu masih apa, yang kertas dokumennya masih dikasih tanda hitam. Hmm. Kan biasanya kalau rahasia kan seperti itu ya. Iya, ya. Itu sekarang kita bisa lihat semua, Mas, di online. Semua bisa kita Oh. lihat. Jadi jadi kalau mereka yang curiga-curiga, suka curiga ya, ada uang yang disembunyikan, ya silakan lihat di itu aja online. Uh, Hmm, tapi ya hmm, sekali hmm. lagi, makanya saya bilang antara 80-90% bisa percaya, sisanya ya masih masih tanya. Sisanya masih bentar. Kita jadi korban Iya, disinformasi atau enggak ini kalau kita percaya betul. militer gitu. Sebenarnya kayak tadi Robert Salas yang tadi Mas Reza kasih lihat, sanggahannya saya lihat ya cukup meyakinkan ya. Iya, ya Apalagi karena dengan objek oval merah. hmm, Wah, seorang militer kalau ngarang kayak gitu, wah dia bisa bisa berat tuh itu nanggungnya. itu adalah sebuah kebodohan kalau militer itu ngarang-ngarang Iya, kejadian. betul. Mending kalau dia mau ngarang, ngarangnya lebih rasional. Misalnya pesawat musuh, pesawat asing gitu ya. Ya, atau malah
misalkan kejadian itu ada, Robert Salah Iya. tuh justru ikut-ikutan menutup-nutupi. Nah, itu masih masih mending gitu. Oh, nggak ada Iya, kok UFO-nya gitu. Nah, itu masih masih aman lah buat dia. Ini iya, masa ngarang-ngarang itu juga ya betul sih. beresiko ya. Dan ini Mas, kejadian UFO muncul di apa ya, senjata apa ya, markas yang ada senjata nuklir atau reaktor nuklir itu banyak. Maksudnya Ya, sering terjadi kan. Jadi ya, ya cukup meyakinkan lah kalau apa yang dikatakan Norbert Salas itu. Nah, hmm. Nah, terus ini kemarin tuh Mas Dino, saya kan sempat nonton ini ya, nonton iya, bukan podcast sih sebenarnya, konten dari seorang iya. yang bisa membaca gerak wajah. Apa sih namanya? Saya kok lupa ya. Maksudnya ilmunya itu loh. Em, nah, dia ini orang luar negeri. Iya. Terus kemudian dia meneliti kesaksian dari Jack Barber. Itu dari Oh, Jack Barber. Jack iya. Barber ini, kalau mungkin teman-teman nggak tahu dia siapa, dia ini adalah pembocor rahasia dari Amerika Serikat, sorry, militer Amerika Serikat yang speak up sekitar beberapa bulan atau setahun yang lalu. Saya lupa detailnya. Yang dia ngomong bahwa dia ditugaskan untuk mengambil UFO yang berbentuk telur. Dan itu ada rekaman videonya. Nah, cuman rekaman videonya sendiri banyak yang kecewa ya, banyak kecewa karena wah kok simple ya rekamannya ya. Terus kedua apa namanya? Jack Barber tuh mengatakan bahwa dia dapat tekanan dan lain-lain gitu. Nah, menurut psikolog, kok psikolog ya, menurut orang yang membaca ini ya wajah tadi itu, nah mengejutkannya adalah pengakuan Jack Barber ini menurut dia tuh real. Tapi saya nggak nonton sampai habis ya. Tapi di awal-awal dia ngomong reaksinya tuh real, masuk akal gitu. Jadi ya, cuman masalahnya adalah apakah Jack Barber ini seperti seorang junior militer yang kemudian dikasih cerita karangan dari seniornya seperti yang dilakukan oleh militer Amerika selama berpuluh-puluh tahun. Nah, ini kita yang nggak tahu gitu. Kalau misalkan sorry, Jack Barber ini rupanya selama ini hanya mendapatkan cerita, dikasih foto, dan dia percaya, ya wajar kalau orangnya tuh bilang bahwa dia nggak berbohong, ya karena dia dapat cerita gitu, dapat cerita, dapat Iya, dapat apa foto, dapat video mungkin. iya. Nah itu sih. Jadi emang iya apa ya? Kalau dari Beta Talks yang minggu lalu itu saya menjelaskan tentang kita sudah masuk ke era post-truth ya di mana kebenaran itu akan susah diteliti, di apa didapatkan, mana yang benar juga akan susah untuk diterima seperti itu. Nah, ini mungkin ada yang ingin bertanya lagi ya atau mungkin Mas Dino punya pendapat lagi nih. Oh ya, nggak, saya ingin membahas yang itu tadi Mas, yang Mas Reza sebut Blue Yankee ya, itu menarik ya. Saya juga baru. Oh ya, Blue Oh, Yankee. sebenarnya kalau saya hubungkan dengan apa yang dilakukan Paul Bennewitz, sepertinya nyambung gitu. Jadi, orang-orang yang masuk angkatan udara kalau nggak salah Mas ya, di Hmm, apa, di di doktrin atau apa tuh, pokoknya bahwa mereka itu ya mesti ngisi sesuatu gitu ya Mas ya, mengenai UFO ya. Atau mungkin bisa dilihat lagi mungkin di slide yang tadi. Atau di berita yang Blue Yankee tadi. Ah, ah. Blue Saya, Yankee. saya terus terang baru tahu itu, dan ini menarik. Nah, Tadi The Wall Street Journal tuh tiba-tiba berbayar, Mas. Padahal kemarin nggak berbayar. oh, Jadi paling ini kayak, kalau kalau misalnya lagi online bisa lihat berita satu aja Mas. Kalau misalnya lagi online ya. oh, Jadi berita satu ya. berita satu ada membahas itu yang dari Wall Street Journal dalam bahasa Indonesia ini. Nah, emang kalau nggak selengkap itu ya, tapi kayaknya disebut-sebut deh Blue Yankee itu ya. Nah, Oh ya, ini ada nih, ada. Ntar saya share screen dulu. berita satu pilih yang bagian internasional, berita internasional. Halo, selamat malam. Iya, ya Mas. Ya, oh, iki anu bahas ta. Monggo. Loh, Monggo. oh iya ya. Oh Mungkin iya. sehabis ini ya Mas ya, sehabis ini ya. Ah, Oke. ini dia nih berita. Ya, itu dia Wall Hmm. Street Journal semua.
Ya, 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 ya. Ya, cocok dengan yang saya bilang tadi, dari 80-an, pesawat Nighthawk ya, stealth ya, pesawat stealth. Terus Badan Intelijen Asing termasuk Uni Soviet ya, itu yang tadi saya bilang. Hmm, hmm. Nah, mungkin di bagian bawahnya kayaknya disebut-sebut Blue Yankee ya. Oh itu dia, ada. Nah. Oh Yankee Blue, sorry Yankee Blue ya. Oh ya, unit fiktif bernama Yankee Blue. Heeh. Yankee Blue. Ha. Ini juga membahas Maelstrom ya, Slot, ya. 1967. Nah, kan dia melihat cahaya misterius ya, berarti ya. Hmm, hmm, hmm. Oke, nah tadi mungkin Mas Firman ingin bertanya tadi mungkin ya, apa atau Oh berkomentar ya, gitu. Iya. silakan Mas Firman. Iya, halo. Hmm. Iya, selamat malam. Mohon maaf, ini soalnya barengan sama acara di Peneleh ya, bahas tentang Bung Karno di Surabaya, Oh ya, teman-teman pegantri. Waktu ini podo barengan. Iya, karena gini. Jadi sebetulnya saya mau tanya ini. Ini kan peristiwa ini kalau nggak salah ada beberapa kali ya di situs-situs apa rudal rudal balistik antar benua ini ya kalau nggak salah ya. Nggak hanya Maelstrom aja. kalau dari Oh, ceritanya iya, yang saya dapat memang ada beberapa Mas. ada Iya, Kayak beberapa. jadi kesaksiannya Robert Salas tadi itu, dia juga uh, ngomong terjadi di beberapa tempat gitu. nah ini saya pernah lihat YouTube-nya sih. Jadi ada YouTube dokumenter tentang itu sebetulnya. Apa judulnya mungkin masih barangkali ingat. Nah, Bentar, saya masih agak lupa ya namanya ya. Jadi kalau uh, kalau Mas yang Reza, kalau itu Mas Rom Faded Giant ya yang terkenal ya bukunya ya. jadi yang unik itu tapi nggak tahu sih mungkin mungkin ini apa namanya spesial efek dari yang bikin film dokumenterinya ya. Jadi UFO-nya itu ada yang UFO-nya tuh warnanya merah terus kulit luarnya itu kayak berpendar dan ada efeknya kayak gitu. Itu ada yang kayak gitu. Terus ada yang UFO-nya itu tahu-tahu muncul di atasnya silo-silo, terus kayak bentuk semacam koreografi gitu. Nah Oh, itu kondisinya memang membuat apa namanya rudal-rudal itu tidak berfungsi dengan baik. Kondisinya sih kayak gitu. iya. Nah, karena kesaksian dari beberapa ada juga ya kesaksiannya itu kru kru dari rudalnya tidak melihat UFO-nya, tapi dia diberitahu sama pos jaga yang polisi militer itu bahwa ada benda aneh di atas, terus kru yang di bawah itu, kru-kru UFO-nya itu, saya nggak tahu, ini mungkin yang Mas tadi atau bukan ya. Jadi kru yang di bawah tuh tahu-tahu melihat semua instrumen peluncuran rudal itu on gitu loh. Oh, Pernah tahu nggak ini Mas Dino sama Mas Reza yang kayak gini? Oh ya, pernah pernah Mas. Cuma lupa saya nama-namanya rasanya apa aja pernah. lupa. Tapi Jadi sebentar, mungkin tahunnya masih ingat kalau tahun 75 kalau saya nggak salah ingat pernah ada kejadian lagi sih di iya, Malmstrom. jadi tahun-tahunnya itu akhir 60-an sampai 70-an awal ya. Ah Tapi iya, setelah 80-an kayaknya nggak ada cerita belum iya, mungkin belum atau kita nggak atau tidak dilaporkan ya. Jadi bahwa ada UFO yang seperti apa membuat apa namanya iya, menyatroni situs-situs rudal gitu. Tadi yang iya. presentasinya Mas Dino tadi menarik itu tentang masalah KGB yang orang-orang KGB itu Oh iya, memang penetrasinya KGB itu gila-gilaan di masa luar itu. Jadi biasa emang. luar biasa. Jadi Iya. yang unik memang adalah orang-orangnya pun juga dari orang-orang yang memang secara figur itu memang cukup di apa ya cukup kompeten sebagai perwira angkatan laut, perwira angkatan darat gitu loh. Jadi Iya. masuknya sudah separah itu. Mungkin yang paling terkenal adalah apa
Rosenberg itu ya, Pak Oh, Sutri Rosenberg itu ya, oh ya, yang atom. anggota Manhattan Project, lalu ternyata dia juga Iya, ternyata agen ganda gitu, dan betul. itu informasinya bisa membuat Uni Iya. Soviet punya bom atom sendiri. Itu Rosenberg ini cukup cukup gila-gilaan. Cuma memang masalah itu sebetulnya saya sendiri tadi juga kurang kurang mengikuti dari presentasinya Mas Reza dan Mas Dino ya. Cuma memang sebetulnya kalau dari sudut pandang kemampuannya dari ekstraterestrial sendiri terhadap senjata-senjata yang ini kan hitungannya termasuk WMD ya, Weapon of Mass Destruction ya. Iya. Dan saya nggak tahu mereka punya motif apa terhadap, maksudnya mereka ini para ekstraterestrial ini punya motif apa terhadap senjata-senjata ini gitu loh. Mau mengancam bahwa ini bisa kami kendalikan dan membuat kalian saling menghancurkan seperti itu, atau mungkin uh, justru pingin manusia agar menghilangkan senjata-senjata ini agar nggak saling menghancurkan. Kita nggak tahu loh kondisinya seperti itu. Tapi yang penting di sini adalah kalau misalnya itu kejadian itu nyata semua, ya berarti mereka punya kontrol dong terhadap senjata-senjata ini gitu loh. Iya, betul. Kondisinya kan gitu. Itu yang mengerikan sih, dan Betul. cukup 1-2 UFO aja bisa bikin ngaco gitu loh kondisi gitu. Dan saya nggak tahu, mungkin tadi sempat dibahas nggak yang peristiwa yang ada nyaris terjadi Perang Dunia Ketiga, nyaris terjadi perang nuklir yang ternyata tuh saya nggak tahu itu burung bangau atau apa itu, yang tahun berapa itu, 70 berapa itu, mungkin Mas Dino sama Sasa mungkin pernah dengar ya, atau teman-teman yang lain Saya pernah dengar tapi yang agak ya, iya. lupa, lupa persis ya. Tapi ya kayaknya pernah jadi ingat tuh. Kasus burung lewat ya. Terus jadi ya ya bikin bikin panik saat itulah seperti itu. Tapi itu, terus terang saya lupa persis. Pernah dengar. Jadi iya, jadi ada satu perwira perwira Uni Soviet bagian ICBM-nya yang mengatakan akhirnya dia membatalkan itu. Ya dia nyaris kena hukuman tapi ternyata terbukti enggak. Jadi dia malah kayak semacam pahlawan gitu kondisinya gitu loh. Itu. Nah Oh, saya nggak tahu apakah ini berkaitan juga dengan kemunculan UFO, saya nggak tahu juga gitu loh. Tapi hal ini menunjukkan bahwa ini uh, ekstraterestrial ini menyatroni tempat-tempat ini cukup memiliki akses yang tanpa tanpa harus melakukan penetrasi intelijen gitu loh, tapi mereka punya teknologi yang bisa bikin menggerakkan ini gitu loh. Ya iya. jadi sebetulnya ini cukup jadi ini juga sih, dan uniknya adalah sebelum sebelum 60-an awal belum ada penampakan, setelah 70-an malah ada juga nggak ada penampakan. Ini yang cukup kenapa gitu loh. Itu, Oh iya. dan yang kedua terus yang kedua di Sovietnya sendiri, apakah ada penampakan yang bisa mengganggu situs-situs ICBM ini, atau jangan-jangan ada tapi suppress, dirahasiakan? Oh iya. Ya. Saya baru aja dapat di 2 hari lalu saya dapat beritanya. Oh gitu. Ini, nah, cuma ini dari ini Mas Firman. Kita Nah, pernah tahu nama Joe Snap ya, jurnalis UFO juga ya terkenal. Joe pernah Snap. pernah pernah Nah, Josnat pernah tahu. nah, itu dia ungkapin di depan Kongres bahwa Rusia, sekarang Rusia ya kita bilang ya, itu Nah, juga ngalamin hal seperti itu. Nah, cuma saya yang saya baca ini berdasarkan apa berita yang saya baca, dia nggak ungkapin tahunnya kapan. hmm, Cuma ini ada hmm, yang menarik nih Mas Firman. Ini hmm, katanya ya ada nuklir tiba-tiba bergerak sendiri, ya digerakkan oleh UFO ya, dan hmm. rudal itu udah diarahkan ke Amerika. Wah mereka semua orang-orang militer Soviet cemas, militer Rusia ya. Tapi akhirnya UFO itu pergi ya, jadi nggak sampai kejadian. Aduh, Berarti hampir bayangin sama ya kondisinya ya. ya betul. Kalau misalnya memungkinkan tuh, ini tuh saya bisa cari kalau kita bisa buka websitenya ya, ini penting. Nah, tuh Dan mas bisa itu kondisinya di ya, zamannya Uni Soviet, Mas, atau zamannya Rusia sudah? sehingga saya dibilangnya Rusia ya. Karena rudalnya Oh, ada di Ukraina, ada di Ukraina. Nah, baru aja kejadiannya. Oh, tapi sebentar ya, ini juga saya pertanyakan. Sayangnya Josnet di artikel itu dia nggak tulis secara persis tahunnya ya. Kalau dibilang Ukraina oh, ya, tentu kita pikirnya sekarang ya.
Ya kan ini Oh, kan tapi masih lagi dulu, perang kan. ya, Nah, ya, 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 nah, itu bergerak ya, ya. sendiri, udah mengarah ke Amerika. Tapi entah Oh, kenapa nggak jadi ya, UFO-nya langsung pergi. Ah, ah. berarti ada semacam motif yang sama, maksudnya motif untuk, ayo kamu kamu Iya, jangan main-main sama ini ya. bisa Aku jadi bisa Mas. loh ngarahin kayak gini gitu loh. Betul. Seakan-akan seperti gitu loh. Iya. Nah, sama satu lagi tentang yang rudal, uji coba rudal di Amerika yang katanya ditembak dengan UFO itu saya nggak tahu ini masuk hitungan tema ini apa enggak saya nggak tahu. Iya. Tapi apakah itu bisa itu sejauh ini kebenarannya bagaimana itu kalau menurut Mas Dino, Mas Reza dan teman-teman lain di sini? Oh, yang UFO ditembak jatuh itu ya, yang di Bukan yang jadi ada uji coba rudal, terus rudalnya itu ditembakkan sampai di ketinggian sekian, tahu-tahu ada UFO gitu loh. Terus UFO-nya itu menembakkan senjata laser kalau nggak salah, oh terus membuat rudalnya ini jatuh, mal malfungsi, tidak berfungsi dengan baik iya. gitu loh. Itu menurut panjenengan-panjenengan semua bagaimana itu? Ya itu sih, mungkin itu dari saya, mungkin itu aja tentang masalah Oh motif iya. motif dari ini. Ya, mungkin silakan dilanjut diskusinya. Terima Oh iya. kasih sudah ngasih Eh, waktu. Oke, okay. Gimana boleh. Mas? Ya, makasih Mas Firman. Tuh, Ya, terus terang sama-sama ini Mas. saya baru, ya kalau yang ditembak sampai jatuh tuh, ini saya baru dengar ya. Tapi apakah ini apa kejadian dulu 60-70 atau masih belum lama ini ya? 60-70 Mas, 60-70. Oh, Masuk gitu. masuk di ini kok, masuk yang apa namanya list list penampakannya sih itu loh, siapa namanya Mas? Dokter siapa tuh namanya? Iya, Disclosure itu loh, siapa tuh namanya? Clear, Greer. clear, clear. Oh, Ya, ya itu. Steve Greer ya. Oh, oke, oke. Ah, Nah, itu sebenarnya itu Mas apa ilustrasi sebetulnya itu bukan rekaman asli. Jadi bukan 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 video asli yang soal apa UFO nembak rudal itu bukan video asli, tapi kayak eh, reka adegan gitu. Cuma orang-orang sering anggap itu sebagai video yang asli gitu. Sebenarnya cuma reka Cuma adegan. tapi menurutmu gimana Res? Itu kejadiannya masuk akal nggak dalam arti kalau 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 yang kasusnya situs ICBM ini kan ada kesaksian dari perwira-perwira yang bertugas di Hmm, situ gitu loh. hmm. Kalau yang ditembak ini gimana? Itu ada kesaksiannya kok. Jadi Pada eh, kesaksiannya itu ya. ha, itu Oh, itu itu oke oke oke. penembakan itu berdasarkan cerita dari saksi orang yang ada di sana gitu. Jadi kejadiannya real, cuma itu videonya video ilustrasi. video itu apa yang di YouTube? Di YouTube ada juga nggak ya? Seperti itu ya, Ada, Mas? ada Ada Mas. ya? Oh, Ada. oke, oke. Coba saya coba carinya ya. Boleh, boleh. Em, Kok nggak nemu ya? Bentar, Oh, bentar, bentar. iya. Ada kok. Itu video lama gitu. Kayak kayak tayangan UFO yang tayangan acara yang dulu gitu. Iya. Oh ya, sambil nunggu, saya ingat ini Mas, Robert Salah juga juga terbitin buku baru kan ya? Ya baru, saya kurang tahu berapa tahun lalu, ini Oh, saya terbaru. Itu pernah dikirim di WAG kok. Itu, ya masih temanya masih tentang itu juga, Malmstrom. Cuma ya lebih update ya, gitu ya. Saya ada e-book ya, coba saya belum baca ya, tapi saya udah dapat e-booknya. nah ini nih, saya sudah nemu nih. Ntar, saya share screen dulu. Ini videonya. Udah loh, kok video orang sepedaan. Oh, Nah ini nih.
Oh, ini shooting down US missiles. Oh ya ini buatan ini videonya. Iya, Hmm. buatan. Tapi sering ditampilkan di acara-acara dokumenter gitu. Oh ya, Kadang susah loh, Mas Dino. Apa ya. namanya? Kan kadang Beta UFO tuh dapat DM ya, disuruh neliti ini asli atau enggak gitu. Video-video gitu. Terutama yang cahaya-cahaya itu cenderung susah sih. Makanya kalau apa ya, kalau ada postingan soal cahaya yang menurut mereka aneh dan nggak jelas gitu, ya saya tulisnya bukan UFO tapi cahaya misterius. Siapa tahu nanti ada yang apa ya mengetahui itu apa, nah mereka bisa ngasih koreksi. Oh, orb ya, orb gitu ya mas ya. Ya kayak orbs gitu. Oh, oh, ya. Oh ya, sambil ini saya mau kasih lihat slide saya dulu tadi ya. Oh iya iya Yang iya. mengenai Sean Kirkpatrick, mas. Saya pengen kita diskusikan dulu ya. Iya. Oke, Sean. Oh, ini mas. Hmm. Ini kata-kata di bawahnya ini yang menarik buat saya. It is basically a religion ya. Jadi maksudnya teori-teori konspirasi yang selama ini sebetulnya lebih mirip agama. Agama dalam arti kita percaya tapi buktinya kurang gitu loh. Iya. Agama kan sebetulnya seperti itu kan. Hmm. Jadi itu bisa ya, ya apa dia apa transcend ya. Ini apa nih artinya? Transcend critical thinking and rational thought. Nah, ya ini menurut Sean Kirkpatrick. Dia rupanya ini juga mas ya, banyak diserang juga ya oleh dari banyak pihak ya. Iya iya iya. Uh, tapi kalau saya pribadi ya, sebetulnya dia banyak benar ya karena ya teori-teori konspirasi juga itu sangat mempengaruhi opini publik. Sedangkan Hmm. dia ingin memberikan hal apa adanya ya, tanpa apa ya, tanpa interpretasi campur tangan militer gitu. Iya iya. Uh, uh. Misalnya kalau ada yang lihat objek itu balon ya, kalau emang balon ya balon gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, terus di kata-katanya juga menarik mas yang di atas ya. Saya langsung artikan aja ya. Kan dia bilang, apakah pemerintah betul-betul itu ya menangani masalah alien flying saucers? Nah, kalau kata Shine ini bilang itu bukan pekerjaan mereka, it's not their job ya. Itu ya Hmm. kalau emang ada itu akan diserahkan ke NASA karena NASA lebih yang berkompeten dalam hal ini. That's their Hmm. job. Nah, itu kata Shane Kirkpatrick gitu. Hmm. Hmm. Buat saya sih ya masuk akal gitu. Hmm. Hmm. Di Wall Street Journal juga disebut kan ya, Shane Kirkpatrick ya. Ya Ini disebut disebutkan. juga ya. Nah, Cuman ya nggak bisa dibuka lagi tuh, suruh bayar. oh, Padahal oh, kemarin tuh saya share di grup itu bisa dibuka loh, bisa oh, dibuka. Saya iya. lihat itu berkali-kali. Oh, sebentar Mas, saya jadi ingat. Saya dulu pernah kirim ke Anda tentang Jack Valley ya. Linknya tuh kalau saya nggak salah ingat vokal media kalau salah ya. Hmm. Nah itu saya buka di PC, dibilang di website ini nggak masuk di negara Anda. Loh, kok beda ya? Antara PC dengan di handphone ya. Aduh, Iya ya, malah saya oh, pernah ngalamin kayak gitu. Saya pernah ngalamin kayak gitu. oh, it's your not country. Pokoknya nggak ada di negara Anda website ini ya. Hmm. Hmm. Oke, saya tambahkan ini mengenai, nah ini. Ya, mungkin ya bagi penggemar spionase barangkali kalau teman-teman yang ngikutin ini kasus paling gila ya, John Walker. 18 tahun dia mata-mata, dia jual semua informasi angkatan laut. Hmm. Nah, orang seperti ini akhirnya memunculkan disinformasi tadi, Mas. Sebabnya Ya, kenapa? Karena Amerika udah pernah kebobolan gara-gara orang-orang seperti ini itu dia. Ini rahasia militer loh. Kalau misalnya waktu itu Amerika sama Soviet lagi perang, Amerika pasti kalah. Sebenarnya dia punya apa kode-kode rahasianya udah di tangan Soviet. iya. Hmm. Hmm. John Walker saya tahu ini terkenal. Ini satu keluarga loh, Mas. Jadi anaknya, kakaknya, dia bisa Hmm. ketahuan gara-gara istrinya. Karena istrinya ngerasa curiga nih, tingkah laku suaminya kayaknya agak aneh gitu ya. Diam-diam pergi apa, terus suka bawa ya dokumen-dokumen yang Tapi ya, tapi sering loh ya dalam hal-hal seperti ini tuh ya. iya. Pasti tuh yang bikin fail itu pihak perempuan.
Pihak wanita ya. Oh, betul betul. Pasti pasti pihak perempuan. Kan udah Ya, bener-bener ya, apa harusnya nggak usah cari tahu lah, atau juga mata-mata kan pasti dibayar mahal gitu loh. Atau iya juga sih. apa sih, pihak perempuan kan pasti juga tahu, oh ya hidupku aman-aman saja gitu. Ya nggak usah dicari-cari lagi gitu. Akhirnya ketahuan. Akhirnya ketahuan juga. Aduh, aduh, aduh. Ya orang bilang apa bangkai nggak bisa disembunyikan ya. Kan dia 18 tahun itu termasuk lama loh dalam usaha spionase ya. Ya, Betul betul gila nih, John Walker ya. tapi ini ada satu mata-mata yang legendaris, Mas Mas Dino. Ini Ya. mata-mata yang nggak ada kaitannya sebenarnya dengan UFO ya, tapi mata-mata ini itu tinggal di daerah, sorry, tinggalnya itu di Pulau Jawa dulu itu. Oh, Perempuan dia, matahari ya. Matahari atau Ya, Margaret Gertrude. ya. Margaret Gertrude, dia itu saking mendalaminya mata-mata, dia itu sampai belajar tari-tari Jawa. Mulai, jadi dia Oh belajar iya, tari Jawa, kemudian belly dance ya iya. India itu. Dan dia justru lebih memihak kepada rakyat waktu itu. Jadi Oh, kalau kalau ada sekutu datang, mungkin rakyatnya dikasih tahu gitu. Nanti ini ada apa-apa, ada apa, kamu ini apa namanya harus siap-siap gitu. Tapi iya, dia akhirnya mati kalau nggak salah ditembak apa ya, iya. itu Ditembak di mati. di karena kasus lain, bukan karena mata-mata yang di Indonesia, tapi mata-mata Iya, di negara lain gitu. iya. Saya ingat waktu dia ditembak mati, saya salut dia perempuan pemberani juga ya. Iya, Dia nggak iya, mau iya. ditutup. Dia nggak mau matanya nggak mau ditutup. Malah begitu prajurit udah mulai nembak, dia kasih ciuman loh kan. Udah aduh, gila. Berani juga deh. Itu ya, apa heroik. Ya heroik banget. Dia nggak takut. Jadi dia nggak mau ditutup mata. Terus pada saat prajurit udah mau nembak ke arah dada jantungnya ya, dia Hmm, malah kasih ciuman. gila. Itu saya ingat banget dari Matahari ya. Iya, Cuma dia tuh Jawa tuh Sunda, Jawa kayaknya ya. Jawa, Jawa, Mas. Jawa ya. Dia tuh orang Belanda, orang Belanda. Ada turunan Belanda. Oh, ya, Belanda. Oh, bukan Endo ya. Bukan, bukan, bukan. Dia orang-orang namanya itu Margaret Gertrude kalau nggak salah. Oh, ya. Margaret, Cuma ada museumnya tuh. tinggal di Jawa ya. Iya, tinggal di Jawa lama, belajar Oh. tari-tarian gitu. Oh. Oke, saya mau bawakan lagi nih Snowden ya. Ini penting ya teman-teman ya. Snowden kita tahu sendiri kan, udah apa dia orang NSA rahasia paling busuk dari Amerika dia tahu deh. Ya, tapi Hmm. kalau ditanya soal alien, dibilang ya nggak ada kok di file-file dia, tuh kan. Dia udah bongkar semua. Dibilang dia nggak dapat seperti itu. Jadi ya, dibilang itu cuma teori-teori konspirasi di internet aja. Dia sebagai orang dalam dari intelijen udah bongkar semua. Dia nggak nemuin file yang dimaksud itu ya. Hmm. Ini menurut Snowden. Nah itu saya kok jadi kepikiran ya, kan laporan UFO itu kan banyak ya, nggak usah Iya, militer lah, warga sipil gitu. iya. Terus kadang itu ada UFO-UFO yang dilihat di satu tempat, ternyata orang lain juga lihat di tempat yang lain gitu. Jadi pada momen yang sama. Nah, kalau Snowden ini nggak tahu, apakah mungkin ya dia sebenarnya tahu, cuma dia bilang nggak tahu, atau dia emang nggak tahu gitu, karena informasi soal UFO itu tersembunyi dari dia, jadi dia nggak tahu Oh, gitu. Tapi iya. ya saya juga nggak tahu juga sih. Soalnya kalau dia bilang oh itu nggak ada gitu ya, wah ini kasus-kasus UFO itu aneh-aneh loh, dan banyak orang ngalamin gitu. Kalau sampai dibilang nggak ada ya agak-agak aneh ya. Iya, betul sih. Hmm. Ya, sebenarnya gini Mas, yang problem dari UFO itu ya, dia tuh lebih lebih dekat ke paranormal ya. Oke, saya masih membatasi mendekat ya. Kalau paranormal emang jadi perdebatan, tapi maksudnya fenomenanya ya kategorinya sama gitu Mas. Jadi ya wajar lah kalau pihak NASA atau militer ya tentu nggak cepat percaya hal-hal seperti itu ya. Ya, Uh, mhm. karena ya apa ya karakteristik dari fenomena itu sendiri. Dan saya setuju dengan dari Project Blue Book Edward Ruppelt ya. Ya, ya, Yang fenomenanya sendiri emang nggak jelas. Jadi ya wajar kalau maksudnya ya kalau pihak yang resmi yang berkompeten kalau bersikap skeptis ya itu bisa dimaklumi lah. Uh, iya. ya bukannya Mhm. mereka membantah, ya fenomenanya seperti itu. Ya.
Kita Betul, lihat Mas. aja foto. Bisa dibilang nyaris ya, mungkin 99% blur semua kan, rata-rata. Blur. Ya, hampir semua ya, blur ya. Ya ada juga yang bagus, ada yang jelas, tapi dikit, sedikit sekali. Atau malah nggak sempat ke foto, itu dia. Bisa juga mungkin saking apa ya takjubnya dia ya Iya, iya, betul. melihat objek itu. Uh, Malah ini loh, yang terbaru itu kan, eh, sementara saya agak lupa ya namanya ya. Yang tentara perempuan, sebentar siapa ya? Namanya itu Mikaela Fakhar, Fakhar atau Fajar ini ya. oh, Saya coba share screen ya. Ini kemarin dia baru ngomong di Twitternya. Jadi dia tuh semacam whistleblower yang katanya dia ada komunikasi atau kontak dengan alien gitu. Nah, dia ngomong oh, nih, di grup ya. dia ngomong nih, eh saya sudah selesai dengan NHI, dan UFO ya, atau adut ya, ya UAP ya. Sekarang saya akan menganggap mereka sebagai malaikat, para malaikat atau para iblis gitu. Jadi dia ada di tahap di mana perkara alien atau UFO dianggapnya sebagai angels or demon. Oh, Ya, iya. dia pada step sampai menganggap seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, ya, ya nggak salah sih, nggak salah. Walaupun kita masih memperdebatkan apakah itu alien atau alien itu adalah angel atau demon, kita masih belum final untuk ke situ. Cuman kadang tahapan orang tuh beda-beda ya Mas ya. Kadang, oh aku lagi di tahap nggak percaya UFO ya. Oh aku lagi di Iya, tahap percaya UFO gitu. Karena ya peristiwa UFO sendiri aneh gitu Mas. Kalau betul. gampangannya yang ini loh, apa namanya? Saya pernah cerita ke Mas Dino ya. eh ada orang lihat UFO segitiga nih di luar negeri nih. Itu awalnya dari cahaya. Dari cahaya, habis itu dua cahaya ya. Dua cahaya kan kemudian tiba-tiba itu berwujud menjadi UFO segitiga. Nah ini logikanya gimana gitu loh. Dari cahaya kemudian membentuk wujud fisik. Ini yang akan susah untuk Oh iya dicerna mas. seperti itu. Betul Mas. Itu yang tadi saya bilang fenomenanya sendiri itu aneh. Jadi wajar kalau ya orang pasti ya skeptis duluan, apalagi dari pihak yang berkompeten ya, misalnya Hmm, saintis, militer, atau pemerintah, pokoknya atau dari pihak otoritas ya. hmm. Uh, itu ya buat saya hal wajar karena fenomenanya sendiri emang aneh gitu ya. Dia bisa berubah bentuk itu Betul, berubah bentuk itu ini aneh loh. Dari cahaya betul. kemudian jadi bentuk apa gitu. Iya, Kemudian nggak kelihatan nggak kelihatan kayak ada sambungannya, sambungan apa ya? Ya kalau mesin kan ada sambungannya ya, mungkin iya, las-lasan atau apa gitu iya, ya. Tapi ini nggak ada gitu. Jadi dan cara UFO ini pergi sebenarnya aneh juga gitu. Kayak misalkan ya, eh dari diam kemudian melesat hilang gitu ya. iya, Terus banyak loh orang-orang yang lihat UFO, UFO-nya itu diam, dia noleh ke arah mana, noleh ke arah UFO lagi itu UFO-nya hilang gitu. Ini ini hal yang aneh gitu. Jadi apakah UFO ini sebuah bentuk wadah seperti kalau kita naik motor atau apa, ataukah dia sebuah entitas yang apa ya? Kalau saya bilang entitas hidup itu kayak terlalu anu ya. Ya intinya aneh lah. iya Saya mas. susah menjelaskannya gitu. Betul. Itu saya bisa mengerti ya, mengapa ya itu tadi saya bilang ya, ya, karena fenomenanya aneh. Dan ini juga Mas, rata-rata pasti awalnya cahaya dulu ya, rata-rata Cahaya dulu. bagi cahaya dulu baru dia menjadi wujud. Iya. Dan ini Mas Reza, seperti yang Mas Reza kirim tuh Norio Haryakawa itu bagus sekali artikel, saya suka lah itu ya. Norio Oh, karena dibilang ya bisa jadi ya itu UFO menyesuaikan apa pemikiran manusia pada zamannya ya. Ya, saya jadi ingat misalnya waktu abad dulu yang airship itu kan ya bentuknya Zeppelin ya. iya. Nah, terus tahun 80 itu eranya pesawat stealth ya, walaupun belum secara luas ya, tapi maksudnya itu udah mulai dikembangkan. Nah, UFO Iya. ini juga bentuknya segitiga gitu loh. Iya, 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 iya. Jadi ya mengikuti zaman juga.
Dengan kata lain, kayaknya alien ini memanfaatkan apa yang jadi imaji manusia ya saat itu dia. Betul, Mas. Betul, betul. Saya tuh sempat berpikir bahwa siapa sebenarnya yang niru duluan? Manusia duluan, niru alien, atau alien Ya, tuh niru manusia gitu. Tapi saya, nah ini saya seperti Michaela Farrar tadi. Saat ya, ini ada di tahap bahwa saya merasa alien ini yang niru kita gitu. Niru apa yang sedang menjadi happeningnya kita gitu. Apa yang sedang ya. terjadi di kita. Itu sebetulnya saya pernah dengar nama, tapi saya belum tahu banyak ya. Mungkin bisa ditampilkan lagi tadi ya. Siapa Michelle, siapa ya? Oh, sebentar. Dia ya oke whistleblower, tapi persisnya saya belum begitu tahu ya. Cuma Sama-sama. Saya juga nggak seberapa tahu sih dia tuh. ah, Karena saya kan agak-agak agak-agak sedikit curiga gitu loh dengan whistleblower ini apakah iya, disinformation atau bukan. saya juga. Makanya kadang-kadang nggak terlalu modal, pengen tahu dia lebih dalam, karena saya pikir, wah, dia lagi gitu loh. Tapi Ini kali ini, Michaela oh, Fahar bacanya paham. mungkin ya. Oh, ya. Cuma yang saya penasaran ya, ini saya tertarik dia dibilang, I'm done using term like NHI. Ya, jadi maksudnya Hmm, dia lebih suka istilah itu ya, dan UAP ya. jadi dia Wah, udah nggak mau pakai NHI sama UAP lagi, udah bagi dia tuh malaikat sama setan itu aja alien UFO ini. oh, oh, wah dia bisa dimarahin Luis Elizondo nih. Luis Elizondo dia keluar dari ATIK kan gara-gara pendapat ini kan, Demon kan. Oh, Ya itu asal mulanya. Sebenarnya ya rupanya di dalam militer Amerika, Pentagon ada juga yang percaya kayak gitu. Angel atau Demon ya pokoknya kayak gitulah. Jadi bukan bukan alien extraterrestrial. Ya Elizondo nggak mau dia keluar. Dia bikin kejahatan sendiri itu ya. mungkin mungkin gini ya Mas Dino ya. Ya, Mungkin gini ya, ketika orang lihat UFO, kadang ya, gini loh, kadang UFO itu dia nggak berbentuk seperti metal ya, tapi lebih ke kayak sesuatu yang warnanya itu oranye ke merah gitu. Nah, tergantung tinggal bentuknya itu elips, ya, bola, atau apa ya, gitu. Soalnya yang kadang yang bentuk oranye ke merah itu bentuknya itu adalah elips atau bola gitu, kayak ya, kasus Chris Bledsoe gitu. ya, Mungkin ketika karena gini, ketika Chris Bledsoe aja lah lihat ya, UFO itu pertama kalinya, itu ada kesan tertentu, Mas. Jadi ketika orang lihat UFO itu ada kesannya gitu. Jadi kayak ya, dia tuh merasa ada sesuatu ketika dia melihat UFO ini. Jadi bukan 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 yang oh aku lihat benda besi nih, oh aku lihat benda ya, logam, aku ya. lihat benda metal gitu enggak. Tapi kayak saking saking ada kesannya, nah akhirnya diem aja orang yang dilihat terus gitu. Oh, tapi awalnya tetap cahaya dulu ya. Yang dilihat Ya Bledsoe rata-rata cahaya sih. Yang cahaya dilihat dulu sama ya. orang yang lihat UFO segitiga itu cahaya dulu. Iya, Bahkan ada ini loh anggota Beta UFO yang anggota Beta UFO senior ya. Cuman saya belum bisa sebut namanya nih, soalnya saya belum izin. Ya, dia ya, cerita ke saya, dia lihat UFO segitiga tuh gede banget katanya tuh. Apa namanya? Ya awalnya kalau nggak salah cahaya dulu ya Mas. Dia tuh ya, berbaring di atap genteng ya, genteng rumah gitu ya, rooftop temennya sama temennya dia jadi dua orang. Ya awalnya dia lihat ada cahaya di ujung kakinya karena mungkin kan genteng kan miring ya Mas Dino ya. Jadi iya, ujung kakinya tuh maksudnya tuh ya nun jauh di sana, cuma pas di ujung kakinya gitu. iya. Tapi cahaya ini hilang terus pas dia lihat ke atas itu sudah ada UFO segitiga gede banget. Nah, Oh, temennya itu kemudian kabur apa ya? Kabur mas kalau nggak salah ya, kabur masuk rumah. Terus dia juga kalau nggak salah ikutan kabur. Cuman habis itu temennya itu disuruh bahas tuh nggak mau sama sekali gitu. oh, Jadi kayak trauma gitu loh mas. iya, Traumanya itu mungkin kayak trauma lihat setan gitu loh. iya, iya. Nah, berarti ya mirip seperti pendapat Vale yang paling saya suka ya. Fenomena UFO itu juga ada unsur religius gitu ya. Iya Ya, iya iya iya. ya. Soal di mana tuh jin ya itu tafsiran aja dah ya. Tapi Hmm, maksudnya hmm, itunya apa, apa ada kesamaan gitu loh Mas ya. hmm. Efeknya religius gitu ya. Iya iya Religius iya. dalam arti dia ngeliat sesuatu yang ya katakanlah supernatural ya, Oh, seperti gini itu. mas. Mungkin bukan religius ya. Religius kan
cenderung ke agama. Mungkin ada Iya, unsur kayak kebatinan. Jadi batinnya dia, ya seperti itu juga sih. nah ya Dia- batinnya dia nah, kayak kayak tergerak gitu. iya. Nah, itu sebabnya kenapa paradigma UFO saya udah lama berubah, Mas. Ini kayaknya Hmm, udah sering saya ceritakan ya. Saya akhirnya lebih melihat UFO ya sebagai, ya, ada unsur spiritualnya aja gitu loh. Atau religius ya. Religius, hmm, hmm, spiritual. hmm, hmm, Ya, itu saya melihat UFO. Jadi, dia itu masuk. Maksudnya, unsur itu masuk dalam fenomena UFO. hmm. Jadi kayaknya kita udah nggak bisa ngelihat lagi sekedar itu ETH ya, extraterrestrial hypothesis. Tapi lebih dari itu. Ya, Oh, nah saya yang tinggal heran ini, tinggal heran. Saya yang gimana sih kata-kata saya itu? Saya yang ada satu hal yang buat saya itu agak bingung adalah kok rata-rata serpihan UFO itu berbentuk sorry berwarna perak itu loh. Jadi mengesankan ya. mereka itu dari luar angkasa, teknologi yang maju gitu. Karena nggak dipungkiri loh Mas. Kita ketika di tahun 2000 ya, era-era Ya, milenium ya, itu hampir semuanya itu nuansa-nuansa perak, nuansa yang menimbulkan kesan masa depan, kemajuan gitu. ya. Sampai di Indonesia itu ada apa? Lagunya Happy 2000 ada tuh Happy 2000. Nah, itu warna perak-perak itu. Maksudnya maksudnya kok kayak ini bener em, serpihan dari UFO atau gimana gitu. Nah, iya. Itu ya, ya masih jadi Heeh, pertanyaan. heeh. Ya, Tapi Mas, ya pengalaman gimana? yang tadi Anda ceritakan menarik ya. Dia jadi ketakutan ya pas muncul melihat segitiga ya. Oh takut mas. Temennya tuh lari kok masuk ke rumah gitu. Nah, saya jadi ingat Mas, di Amerika kalau nggak salah di New York ya, ada Hmm, kejadian yang mirip juga. Itu orang anjingnya gonggong ya. hmm, Terus dia keluar, tiba-tiba dia ngeliat UFO besar ya, segitiga. Dia katakan sebesar lapangan bola, itu berarti besar sekali ya. hmm, Dan anjingnya itu awalnya dia pengen keluar, tapi akhirnya nggak jadi keluar, malah gonggong terus ketakutan gitu ya. Nah ini enggak, itu saya dapat cerita begitu, ini menarik aja gitu ya. hmm, hmm, Jadi, hmm, hmm. ya kesan menakutkan gitu loh mas ya. Gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Jadi ya apa ya dibilang teknologi juga gimana gitu, tapi dibilang supranatural juga ya Nah, masa supranatural gitu. Masa betul, betul. Saya masih batasi sampai situ. Makanya saya selalu lebih senang bilang cenderung ke sana, tapi nggak bukan berarti 100% di sana gitu. ya yang Itu ya, bikin uh, yang bikin saya bingung bahwa antara teknologi atau supranatural adalah kalau ketika orang itu diculik UFO. ya, Nah, kadang tuh mereka diperlihatkan tempat-tempat yang canggih, kayak betul. misalkan komputer LCD gitu, Iya, terus layar-layar yang menunjukkan beragam tempat di dunia gitu. iya, Terus macam-macam lah pokoknya itu alat-alat yang dibawa gitu. iya sih. Tapi, nah ini menarik, Mas. Itu astronom Carl Sagan ya, dia Hmm? mempertanyakan itu soal penculikan. Oke, mereka kesannya canggih, tapi alat-alatnya kayak nggak jauh nggak jauh beda dari Nah, manusia ya, kayak pakai pisau, pisau betul, pemotong apa ya kayak gitu. betul, 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 betul. Ah, Yang Betty Barney diculik itu kan juga ada iya, suntikan, pisau bedah kayak gitu-gitu. iya. Jadi maksudnya ya kalau bisa pakai istilah kita beda tipis gitu ya, Iya, iya, beda tipis. beda tipis gitu. Atau ya seperti kata Vale ya mungkin itu cuma proyeksi pikiran aja barangkali ya, apa yang mereka lihat ya, proyeksi pikiran dari ya Betty sendiri. Bukan Betty sendiri, apa yang sengaja ditampilkan oleh makhluk. UFO, alien. Ah, Hahaha. ah. Oke, mungkin masih ada tanya teman-teman soal disinformasi, silakan. Oh iya, Ah, atau mungkin ada memberikan tanggapan, silakan, silakan. Atau mungkin ada pertanyaan di kolom chat barangkali ya. Nah, di, coba kita lihat ya. Mas Gatot ini penasaran sama prosesnya sampai dia nyebut alien itu Oh, angels and demons. Ya, ini oh. alien Ya, kadang fenomena ini anu ya Mas Dino sifatnya individual. Jadi apa ya tergantung individunya ini menanggapinya gimana gitu. ya, betul sih. Tapi itu siapa tadi Michelle, Michella ya. Sebetulnya dia, Misaela Farrar. nah,
dia nggak salah juga sih kalau sampai berpikiran seperti itu ya. Karena kebanyakan hampir semua orang termasuk ufolog juga udah arahnya ke sana ya. Jadi Ya, ya. ya entah Loh, jin atau sebetulnya ini loh, siapa namanya? Profesor Diana Pasulka tuh juga udah arahnya ke sana, Mas. iya, oh dia mau udah ke sana. Dia Dia udah ke arahnya sana. ke sana. Orang Oh, waktu saya ngikut apa presentasi Zoom-nya dia tuh, iya, loh, kok udah arahnya ke sana ya? Jadi bukan sesuatu yang dari planet lain gitu, tapi dari iya, realitas yang lain gitu. betul betul. Ah, seperti istilah Vale, another reality. Gitu ya. Ya, Jadi ya itu siapa Mas Gato tadi ya tanya. Ya itu hmm, kalau mereka mendalami pasti akan melihat unsur ya itu tadi spiritual, paranormal, metafisik gitu ya. Pasti hmm, hmm. masuk dalam buku itu. Kalau saya sikap saya terhadap fenomena disinformasi ini adalah bagaimanapun itu tetap tetap perlu disikapi kritis ya. Kadang Betul, pernyataan yang terkesan resmi ternyata disinformation. betul. Kadang sanggahan dari pernyataan resmi juga sanggahan ini disinformation gitu. Jadi Iya, betul Mas. jadi emang harus dikritisi menggunakan Iya, pemikiran yang kritis. betul Atau Mas. kalau kita belum bisa memberikan tanggapan, itu ditunggu aja. Nanti itu kan ada perkembangannya tuh. Nah, nanti kita bisa menyimpulkan, oh, ini Iya, kira-kira yang bener sisi ini, yang salah sisi itu gitu. iya. Setuju Mas. Kayak tadi ke Mas Rom tadi. Oke, saya makanya belum bisa berpendapat. Kita tunggu info berikut ya. Iya, Khususnya dari pihak Aro. Sebenarnya pihak Aro itu kok dia bisa bilang lagi ada percobaan. Saya masih belum sepenuhnya menerima. Sebenarnya kalau dari Robert Salas, kalau dia ngeliat objek, nah itu tadi kan, itu sesuatu yang betul-betul dia alami. Gitu. hmm, Uh, Tapi ya oke, saya masih batasi dulu. Kita lihat perkembangan berikut. Nah, mungkin ada tapi, lagi yang ingin ya, bertanya atau menanggapi. silakan. Sambil nunggu, ini Mas, seingat saya Maelstrom itu kayaknya pernah 2 kali juga deh ngalamin itu Siapa? apa yang pangkalan Maelstrom ya. Jadi itu kan tahun 67 ya Robert Salas ya. Kalau saya Hah? nggak salah ingat ya, nanti bisa dicek kita bisa lihat internet. Tahun 75 juga ada kejadian yang sama ya. Heeh. Hmm, Lagi Mas Reza lagi online. lagi online. Kalau misalnya buka Google, mudah-mudahan nggak merepotkan ya. Tulisannya Maelstrom 1975, terus pesawat tempur F-106. Apa? F F-106. Oh, F106 ini kalau nggak salah Pesawat Delta Dart ini ya. ya Delta Dart. Oh iya Ada bener dua ya. versi. Ada 106, ada 102. Oh iya iya Dua. F106 Delta Dart ini. Nah, oh Eh, Delta Dart ya. Oh eh. kalau yang satu Delta Dagger. Iya. Emang mirip, bentuknya mirip. Cuma yang bedain siripnya aja. Nah. Soalnya saya tuh lagi main game pesawat-pesawatan tempur gitu ya. Oh, Saya pakai Delta Dart. oh Delta Dart. Oh, Saya iya. pakai Delta Iya, Dart. iya. Jadi Tapi kebetulan tahu. betul, harus jeli membedakan loh 106 dengan 102 loh. Saya juga Iya sampai iya. sekarang masih sering keliru loh. Delta Dart atau enggak Delta Dagger. Nah, mungkin ada kalau di Google tadi ya, Maelstrom Oh tahun, ini nih. Ini ada nih. Sebentar saya share. Saya share screen. ya, mungkin yang tadi Mas Firman maksud barangkali gitu ya. Jadi ini series Oh penampakan iya, UFO di oh ya Mak. Malmstrom. Jadi nggak cuma 67 aja ya, tapi Ini ada saya ingat ya. 75. Betul, tahun 75 ya, betul-betul. Nah, pesawat tempurnya disebut nggak kira-kira ya, 106 atau 102 nih? Sebentar. Betul. Dulu Mas saya punya rekaman pilotnya loh, itu dari NICAP kalau nggak salah ya. Ini ada artikel sih. Oke. Dulu apa ini? Sejauh ini nggak ada pesawatnya sih. Oh, atau mungkin di Google mesti diketik barangkali baru muncul ya, F-106 misalnya ya. F-106.
Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Oh ini ya, Scramble. Untold Story. Oh iya, Mas. Oh betul Mas, F-106 ya. Nah, ya. Wah, unidentified helikopter. Wah, muncul lagi ya. Payloading base. Wilson. Nggak disebutin sini F106. Oh iya. Sebabnya saya dulu pun pernah dengar dia punya rekaman pilotnya waktu dia dia samperin itu UFO ya. Tuh. Jadi Delta Dart ini mendekati UFO gitu ceritanya. Ya, mendekati. Oh Oh iya? ini ada kata ada have failed to produce positive find. Oh iya betul F-106 rupanya ya. Nah, Oh, gimana cerita itu Mas Delta Dart tak mendekati UFO? iya dia mendekati tapi eh, ya UFO-nya kalau saya nggak salah ingat dia menjauh barangkali. Soalnya Delta Dart ini kenceng loh pesawatnya itu. Ya, untuk saat itu dia dia kencang sekali. Dan dia uniknya dia punya senjata peluru ya, maksudnya roket bisa itu tersembunyi di dalam perut ya. Kayak pesawat Oh iya F-2, iya 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 iya. Iya. kayak Raptor sekarang. Oh, ini Delta. Oh iya, Delta Dart. Ah, coba kita lihat siripnya ya. Oh iya. Kalau siripnya lancip itu F-102 berarti. Nah, iya. Oh, Delta Dart ya. Delta Dart. Betul loh, saya suka pesawat ini, tapi suka sering sering apa ya, kita kecoh gitu, mirip-mirip sih. Oh, Coba kalau kalau misalnya masih ada di Wikipedia, ketikanya F-102, nanti kita lihat bedanya. Delta Dagger ini. Nah, kalau, oh iya betul, Delta Dagger F-102. Nah, dia lancip itunya ya. Oh iya Betul, iya iya iya. siripnya, yang bedain siripnya. Nah, Delta Dagger, oh ya. Wah, saya ingat terus ya, jangan sampai salah nih. Delta Dagger. Delta Dagger. Nah, mungkin teman-teman, mungkin ya, kalau angkatan 80-an barangkali ya, ada film Project UFO ya, mungkin ada yang tahu ya. Project UFO? Ya, itu film TV, itu dulu di TVRI, dulu belum ada ST, TV apa swasta belum ada ya. Project UFO. Nah, itu ada adegan F-102 atau F-106 memburu UFO. Kalau memungkinkan, Oh, kita bisa lihat YouTube ya. Seru. bentar. Mungkin satu-satunya film yang kasih lihat itu ya, F-106 tadi memburu UFO. Kalau misalnya nggak merepotkan, mungkin bisa lihat di Hmm. YouTube. Ketika aja Project UFO, nanti tinggal pilih film. Oh, Mas Dwinanto nggak ada. Oh, kalau ada dia dia pasti tahu film itu Project UFO. Nggak ada di sini. Di YouTube nggak ada ya? Adanya anu konten-konten nggak jelas itu loh Mas, konten-konten palsu gitu loh. Oh, YouTube mestinya ada sih Project UFO ya. Oh, Project UFO. Ah, di YouTube. Nah, itu adegan F-106 ya. Oh ini Project UFO full Ya. episode. Nah, episode kalau nggak salah ada kata Washington ya. Washington. Ah, kalau dapat kata itu tinggal klik aja Washington. Oh ini. Ya, Washington DC Incident. ya betul. Nanti tinggal dipercepat aja pas adegan itu. Tapi seingat saya di adegan awal dikasih lihat sedikit sih cuplikannya ya. F-106 memburu UFO itu tadi. Ntar saya share screen dulu. Silakan. Oh ini UFO yang legendaris juga nih bentuknya. Ya. Ah, emang ini awalnya dari Project UFO itu dikasih lihat semua UFO yang dulu-dulu dilihat ya. Hmm. Iya. Wah, dia 50-60-an banget ya. Tuh ya bentuknya nggak ada yang bagus ya. Hmm. Project, yes. Mas Reza tahu film ini, film TV ini tahun 85 ya.
Oh, nggak tahu saya. Kalau aslinya di sana tahun 70, kalau di Amerika, di Indonesia masuk tahun 85. Saya masih Hmm, SMP waktu itu. Tapi kasusnya berdasarkan Project Blue Book ya. hmm. Kayak lagunya di A-Team ini. Iya, betul. Musiknya emang itu. Bagus. Nah, ini adegan awal saya suka, Mas. Ada burung hantu apa semua binatang ketakutan. Oh, di Hmm, Kentucky ya. Nah, nanti ada UFO muncul. Nah, teman-teman bisa lihat ini, lihat film lama. Ada ya pada ketakutan ya. hmm. Udah kucingnya juga takut tuh. Burung hantu. Ada kucing. Kalau Project UFO biasa ciri khasnya gini, Mas. Awal-awalnya dikasih cuplikan dulu ya adegan. Oh. Nah, kita tunggu yang oh ini muncul ya. Kita tunggu yang F-106. Kucing. Nah, mungkin habis ini yang Hmm. pesawat tadi ya. So, oh ini juga seru, Mas. Ini ada ibu. Buh. Ya serem ya. Terus ada Iya. makhluk, ada Wah, ini makhluk kalau juga. misalkan laporan-laporan kayak gini ya, terus dianggap sebagai fenomena alam ya aneh sih. Iya, betul. Oh, Ya, nanti keluar sinar. Iya. Wah, ini kan ciri khasnya gitu ya. UFO banget. Ah, ini dia, Mas, pesawatnya. Oh, lancip hmm, ya. Ujungnya nggak lancip, berarti F-100. Nah, tapi kalau adegan ini mungkin di pertengahan ya. Mungkin kalau slidingnya kita cepetin, ya kira-kira pertengahan ya. Nah, itu khusus hmm, awal tadi. Ya, sliding aja sampai kelihatan pesawat. Terus. Ini dia. Oke, sip. Nah, ini teman-teman. Satu-satunya film ya yang nampilin adegan ini. hmm. Wah, dikejar tuh ya. Ya, diburu. Wah, hampir tinggi sekali ya. Gitu. Apa ya, pesawat apa itu ya? Bentar ya. Nah, sebentar kalau lancip itu apa saya suka lupa ya. F10. Kayaknya Delta Dagger deh ya. Itu dia
Ya lancip, berarti Dagger ya, Delta Dagger. Nah, Hmm. ya, oke. Nah, ya kita lanjut lagi tuh seru tadi tuh Delta Dagger. Nah, dia udah mendekat. Bukan Tomcat ya kayaknya ya. Bukan Nova, ya itu Delta. Oh dia nggak lancip siripnya, berarti Delta Oh, F-106 berarti F-106. Ya, ya di darat pada ngeliat ini. Nah, di sini aneh nih. eh, Wah, ada sesuatu. Kalau di radar masih kelihatan ya. Waduh. bentuknya apa ya ukurnya nih ya? Itu tadi sekilas kayak oval atau apa ya? Atau bulat kan? Sekilas ya, emang nggak terlalu jelas sih. Nah, dia udah makin dekat tapi kayaknya ada masalah di sini. Nah, ini. Oh, itu Oh tuh. ini mungkin. Oh, cahaya ya kayaknya. Wah, iya. Wah, waduh. Uh, Hmm. Oh, oh, jatuh. Kayak ini ya, kasusnya Thomas Mental itu ya. Mesinnya mati tiba-tiba ya. hmm, hmm.
Mas, ini saya khawatir nanti kita kena copyright Ya, kalau oh lama-lama. ya, nah, tapi udah cukup itu, Ya, ya, ya. ya udah jatuh pesawatnya akhirnya. Nah, Oh. nah, Hmm, hmm. ya itu ya contoh film yang pakai pesawat tadi itu ya. Hmm, hmm, hmm. Karena di film-film berikutnya saya lihat nggak ada lagi Nggak ada. adegan seperti itu. Ah, Ah, mungkin ada yang ingin bertanya ya di sini. Sudah mau jam 10 ya. Oke, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan apa? Silakan. Hmm. Kalau misalnya nggak ada ya kita kasih kata penutup aja dulu. Iya, Nah, oke, saya coba kasih kesimpulan ya. Jadi, apa namanya, dari Wall Street Journal ya. itu sudah meneliti dan menelusuri bahwa memang selama bertahun-tahun Pentagon melakukan disinformasi. Disinformasinya itu dimulai apa apa namanya dengan memanfaatkan prajurit-prajurit kelas rendah gitu. Jadi prajurit-prajurit yang junior gitu ya. Dan ini terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Dan untuk menyikapi disinformasi memang kita sebagai apa ya penikmat fenomena ini harus berpikir kritis gitu. Mana yang masuk akal dan mana yang tidak gitu. Oke, itu dari saya, mungkin dari Mas Dino ada yang lain? Oke, ya. Oke, mengenai disinformasi, khususnya yang berita tadi ya, Wall Street Journal, Hmm? menurut saya sebagian besar bisa dipercaya, tapi ya masih ada sedikit yang masih belum jelas atau masih Hmm. abu-abu ya. Seperti kata Mas Reza tadi, ya kita masih harus kritisi itu dulu. Tapi Hmm. kalau dibilang bohong semuanya, menurut saya sih nggak juga. Karena Hmm. berdasarkan historis, mereka punya alasan untuk itu. Tapi Hmm. mereka Hmm. belum bisa menjelaskan semua. Nah, ini yang perlu kita harus Iya, tetap kita. betul, Nah, betul Mas. itu aja. Ya, itu Hmm. aja kalau dari saya. Oke. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang ya. Ya, Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. ya, Selamat malam. ya. Selamat malam. Hmm.